Buka puasa. Ini wajib. Ibu, buka bareng yuk. Buat rame-rame, ini ada 1,5 liter. Masyarakat Surabaya semua untuk menikmati mie sedap, tapi dengan experience yang berbeda. Di sini ada Ini saya pengen coba ini. Pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi dong. Mie sedap ini memang pilihan. Serap aspirasi jelang Munas 2026. DPD LDII Surabaya ajak buka puasa bersama wartawan Jawa Timur. Surabaya. Wilayah Indonesia TV DPD LDII Surabaya menggelar media gathering bersama puluhan wartawan. Sabtu, tanggal 28 Februari tahun 2026. Acara yang dibarengi dengan buka puasa bersama itu digelar di kantor DPD LDII Surabaya. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahim sekaligus forum dialog untuk menyerap aspirasi menjelang Musyawarah Nasional Munas LDII yang dijadwalkan pada April tahun 2026 di Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus DPD LDII Surabaya serta Ketua Departemen Komunikasi, Informasi, dan Media KIM DPP LDII, Ludi Cahyana. Dalam sambutannya, Ludi mengatakan kunjungannya ke Surabaya bertujuan menyerap aspirasi dari pengurus daerah untuk dibawa ke forum Munas. Munas mendatang. Lanjutnya, tidak hanya membahas pergantian kepengurusan, tetapi juga evaluasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ADART, serta perumusan arah program kerja. Organisasi. Kami ingin tahu Surabaya nanti mengusulkan apa untuk Munas, termasuk gagasan pembaruan organisasi, katanya. Secara nasional, LDII memiliki 8 program kerja atau yang disebut sebagai 8 bidang pengabdian untuk bangsa, meliputi kebangsaan, dakwah, pendidikan umum, ketahanan pangan dan lingkungan hidup, ekonomi syariah, kesehatan, teknologi informasi, serta energi baru terbarukan. Menurut Ludi, Munas 2026 menjadi momentum untuk mempercepat kontribusi organisasi dalam mendukung program prioritas pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah kegiatan telah dijalankan, antara lain pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan pendidikan karakter bekerja sama dengan berbagai instansi. Munas nanti intinya bagaimana Ormas bisa membantu percepatan program pemerintah. Kami ingin kontribusi itu semakin terstruktur dan berdampak luas, ujarnya. Sejalan dengan bidang pengabdian di sektor kesehatan dan pendidikan, LDII juga menaruh perhatian pada penguatan kualitas gizi masyarakat. Terkait program makan bergizi gratis MBG, Ludi menyatakan DPP LDII mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut dia, peningkatan kualitas gizi menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Meski demikian, aspek teknis pelaksanaannya dinilai masih dapat terus disempurnakan. Mungkin saja dalam teknisnya perlu diperbaiki. Di beberapa negara, program gizi bahkan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, kata Ludi. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DPD LDII Surabaya Nurholis. Ia menyatakan pihaknya sepakat mendukung program MBG. Menurut dia, pemenuhan gizi yang baik akan berdampak langsung pada kesehatan, konsentrasi belajar, dan pembentukan karakter generasi muda. Kami mendukung program MBG karena ini bagian dari investasi jangka panjang bangsa. Jika pelaksanaannya tepat sasaran dan dikelola dengan baik, manfaatnya akan dirasakan luas oleh masyarakat, ujar Nurholis.
Nurholis juga menegaskan LDII Surabaya mendukung penuh pelaksanaan Munas LDII 2026. Pihaknya berharap Munas dapat berjalan lancar, menghasilkan keputusan yang memperkuat konsolidasi organisasi, serta membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa. Kami mendoakan Munas berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan organisasi dan kontribusinya untuk Indonesia, kata Nurholis. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Segala macam, walaupun ada efek baiknya, multiplier efeknya terasa bagaimana misalnya telur, daging ayam itu terserap, sayur terserap, terus ada penambahan tenaga kerja. Nah, saya pikir tinggal prosesnya aja diperbaiki, Pak. Kalau soal LDI masih setuju, masih sangat setuju. Tinggal ini diperbaiki aja administrasinya, diperbaiki siapa aja yang terima. Kan banyak pejabat tuh yang dapat gitu. Jadi yang dapat ya itu aja orangnya gitu aja. Saya kira gitu aja, Mas. Hari ini kawan-kawan dari media bisa hadir di kantor DPP LDII Kota Surabaya, Jawa Timur, dan juga DPD LDII Kota Surabaya pun juga berkantor di sini, Pak. Jadi satu atap, nanti sebelah ini kantor kami. Atas kerabat panjenengan semuanya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal jariah, dan tali silaturahim ini mudah-mudahan berkelanjutan sehingga bisa terjalin hubungan yang mesra, hubungan yang baik antar media ya, dari LDII maupun dari umum, dari masyarakat, dan semoga bisa bekerja sama dengan baik untuk kedepannya sehingga berita-berita yang positif tentang kegiatan LDII bisa diekspos di masyarakat sehingga LDII di mata masyarakat lebih baik dan lebih bagus lagi. Mungkin itu. Jadi memang di Surabaya sendiri juga sangat mendukung karena baik, memang itu program yang sangat baik yang tidak merugikan, menguntungkan kepada kami semua, dan tentunya sama dengan DPP kita mendukung yang dilakukan oleh pusat, pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi yang disampaikan oleh Mas Rudi selaku pengurus dari DPP LDII pusat, untuk Munas April nanti kami dari LDII atau DPD LDII Surabaya ada dua ya usulan. Mungkin yang satu pembangunan yang berkelanjutan, ya, pembangunan berkelanjutan baik infrastruktur maupun SDM yang ada di Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu tentang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu penting sekali karena ya supaya generasi kita ini benar-benar generasi yang emas, generasi yang unggul, ya, sehingga tidak ada kata stunting atau tidak ada kata gizi buruk dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi LDII DPD LDII Kota Surabaya ini dalam Ramadan ini yang pertama kita menggerakkan di seluruh masjid binaan LDII untuk melaksanakan 5 sukses Ramadan. 5 sukses Ramadan itu yang pertama sukses puasanya, yang kedua sukses tarawihnya, sholat lail, dan yang ketiga sukses membaca Al-Qur'annya, tadarusan, dan yang keempat adalah sukses malam Lailatul Qadar di 10 hari yang akhir. Seluruh jamaah LDII yang ada di binaan Masjid LDII diharapkan mulai habis tarawih sampai subuh itu mengikuti itikaf di masjid. Dan yang terakhir sukses zakat fitrahnya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita mengadakan santunan ke anak yatim, baik terhadap anak yatim warga internal LDII sendiri maupun ormas Islam yang lainnya. Nah ini kalau dulu kita taruh di sini, kita mengundang MUI pada waktu itu Pak Bukit Murtado. Tapi setahun yang kemarin karena banyaknya yang kita tanggung dari LDII ini, akhirnya sekarang untuk santunan anak yatim dibebankan ke PC PAC masing-masing se-Surabaya ini. Nah, sehingga waktunya nggak sama, sehingga kami sebagai pengurus LDII Kota Surabaya bisa hadir ke sana. Dan alhamdulillah bekerja sama dengan MUI yang ada di kecamatan. Kebetulan warga LDII, pengurus LDII sekarang sudah ada di setiap kecamatan pengurus MUI. Sehingga di situ saling sinergi antara MUI dengan
pengurus PJ PAC yang ada di kecamatan atau kelurahan masing-masing. Nah, kita sebagai DPD hanya mensupport saja. Untuk dananya ya gitu, kita sedekah dari para simpatisan yang ada di LDII, jadi di wilayah masing-masing gitu kan. Untuk surat Idul Fitri rencana dipusatkan di mana? Untuk surat Idul Fitri di PC mengadakan sendiri-sendiri. Okay. Ada lebih dari 25 titik di Surabaya ini. Ada wilayah di Surabaya Timur itu ada, semuanya ada. Jadi gitu kan. Jadi itu aja. Mungkin itu sebagai ada lagi pertanyaan? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Cok Santoso, Royal TV melaporkan.